karena tidak hanya 3 hal besar tadi Mbak Dita untuk proses bisnis registrasi ini. Jadi sebenarnya ada 6 hal. Makanya ya nanti ke depan DJP akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Betul Mbak Dita. Mbak Etin nih seperti. Jadi nantinya akan ada fitur geotagging Mbak Dita. Fitur geotagging. Iya. Ini baru nih berarti. Betul sekali. Jadi pada saat mendaftar, kawan pajak semua bisa melakukan secara mandiri, bukan bisa sih, harus ya. Wajib nih Mbak ya. Wajib, nggak boleh dilewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 kembali menyapa kawan pajak semua melalui YouTube channel Podcast Pajak Jitu. Kali ini bersama saya, Dita Julisti, dan tentu saja narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Etin Suprihatin. Halo Mbak Etin. Hai Mbak Dita. Apa kabar nih Mbak Etin? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dita kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Dan kayaknya ikut terbawa suasana baik yang dibawa Mbak Etin nih ke sini. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah kawan pajak, sedikit spill ya Mbak Etin ya. Beberapa waktu lalu nih Mbak Etin mengikuti kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan reformasi perpajakan. Iya, betul sekali Mbak Dita. Nah, biar informasinya itu nggak terhenti di Mbak Etin saja, nih dengan segala kebaikan hatinya nih Mbak Etin mau berbagi informasi ke kawan pajak semua, sekaligus mengupdate informasi seputar reformasi perpajakan. Siap Mbak Dita. Langsung aja kayaknya nih Mbak Etin ya. Iya Mbak Dita, kita mulai aja. Oke. Nah, kawan pajak, mungkin kawan pajak beberapa waktu lalu juga menyaksikan tayangan YouTube channel Podcast Pajak Jitu. Nah, di episode sebelumnya ini ada yang membahas terkait dengan tema reformasi perpajakan juga, Mbak. Iya, betul sekali. Iya, judulnya itu Bersiap Menyambut Pesiap. Nah, Pesiap ini kan kependekan ya atau kepanjangan ya, Mbak? Oh ya, kepanjangan dari perubahan sistem inti administrasi perpajakan yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Kemarin kalau nggak salah dibahas ada beberapa proses bisnis ya Mbak ya yang berubah ya. Ada 21 Mbak Dita. 21 proses bisnis. Salah satunya adalah proses bisnis registrasi. Nah, di kesempatan ini ya Mbak kali ini ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis registrasi di masa depan. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam Mbak, mungkin kita perlu mengenal dulu ya Mbak ya. Apa sih proses bisnis registrasi itu? Iya. Baik Mbak Dita dan kawan pajak semua. Jadi mungkin sebelum kita lebih dalam membahas mengenai apa itu proses bisnis registrasi, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu ya Mbak Dita ya. Jadi proses bisnis registrasi itu apa? Jadi proses bisnis ini adalah dalam rangka pembentukan, pemutakhiran dan penghapusan data dan status wajib pajak Mbak Dita. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menyediakan data profil wajib pajak yang lengkap. Nah, tentunya harus lengkap ya Mbak Dita ya, akurat dan mutakhir. Jadi 3 hal itu. Nah, sehingga nantinya proses bisnis ini akan bermanfaat Mbak Dita untuk proses bisnis lainnya. Tadi kan ada 21 ya. 21 proses ini salah satunya. Jadi bermanfaat untuk 20 proses bisnis lainnya. Betul seperti itu. Jadi mungkin kawan pajak bertanya-tanya apa saja sih yang dicakup oleh proses bisnis registrasi ini. Jadi dalam proses bisnis registrasi ini itu DJP nantinya akan menerbitkan atau memberikan nomor identitas untuk kawan pajak semua yang berupa NPWP atau nomor objek pajak untuk PBB Mbak Dita.
Seperti itu. Oke, berarti tadi dari awal kita akan menciptakan sebuah data dulu yang akurat, ya Mbak ya, yang tadi ya dapat dipercaya. Betul. Terus kemudian yang sesuai dengan data yang sebenarnya, berarti Mbak ya. Betul Untuk sekali. di endingnya itu nanti juga akan menghasilkan data-data lagi yang lebih akurat lagi. Betul Mbak, sekali ya. Mbak Dita. Berarti tadi kalau dari registrasi ini kan ada 3 cakupan utama ya Mbak ya. Betul sekali. Pembentukan, pemutakhiran, dan penghapusan. Ya, betul. Untuk proses bisnis registrasi ini, apakah hanya ada 3 cakupan itu, ataukah ada cakupan lainnya? Mbak? Nah, baik Mbak Dita, ini menarik sekali ya Mbak Dita ya, karena tidak hanya 3 hal besar tadi Mbak Dita untuk proses bisnis registrasi ini. Jadi sebenarnya ada 6 hal, 6 ya, yaitu Mbak ya? yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak, yang kedua adalah pengukuhan PKP, yang ketiga adalah pendaftaran objek PBB, di mana ada 5 sektor ya Mbak Dita ya, sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan pengusahaan panas bumi, dan pertambangan minerba atau mineral dan batu bara. Di mana WP-nya terdaftar di kantor kita ya Mbak Dita ya. Ya, salah satu sektor ya yang Iya, ada sektor di yang ada di sini. KPP kita. Betul sekali. Iya. Lalu yang keempat adalah evaluasi dan penetapan tempat terdaftar wajib pajak. Yang kelima perubahan data dan status wajib pajak. Dan yang terakhir adalah penghapusan dan pencabutan. Baik itu NPWP, PKP maupun PBB. Jadi ada 6 hal itu Mbak Dita di dalam proses bisnis registrasi. Ya, Betul sekali. Oke, berarti memang dari awal sampai akhir ya. Kalau registrasi kan biasanya kita mikirnya cuma pendaftaran Daftar aja ya. Gitu ya. Tapi ternyata ada dari pendaftaran sampai penghapusan. Nah, tapi Mbak Dita, ini kita untuk episode ini sepertinya kita batasi ya. Kita hanya membahas mengenai pendaftaran wajib pajak, khususnya untuk WP orang pribadi. Oh, hanya untuk orang pribadi saja. Betul. Ya, untuk episode ini kita bahas itu aja Mbak Dita ya. Semua kayak waktunya bisa bisa mengalahi stripping sinetron mungkin ya Mbak ya episodenya. Betul sekali. Oh ya, tadi kan kalau untuk pendaftaran itu kan menduduki urutan pertama ya di cakupan tadi. Iya, betul sekali Mbak Dita. Berarti memang ini tuh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena tadi untuk menghasilkan data yang akurat ya Mbak ya. Nah, kira-kira apa aja sih Mbak yang harus dipersiapkan dalam proses utama yang pendaftaran tadi itu, Mbak? Nah, jadi betul sekali apa yang Mbak Dita jelaskan barusan, bahwa NPWP ini merupakan gerbang awal untuk sebuah data yang akurat, yang lengkap dan mutakhir. Jadi itu ditentukan bagaimana pertama kali nomor identitas tersebut dibentuk ya Mbak Dita. Nah, makanya untuk pesiap ini yang pertama kali disiapkan adalah mengenai NPWP. Untuk itu, kalau kawan pajak semua dan Mbak Dita masih ingat, itu ada PMK 112. Tahun lalu ya, di 2022 itu mengenai NPWP bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah Mbak Dita. Di mana semua kawan pajak yang wajib pajak orang pribadi diminta untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi karena format NPWP nantinya akan berubah. Nanti akan kita bahas lebih detail ya untuk perubahan NPWP itu sendiri. Jadi seperti itu Mbak Dita, sampai 31 Desember 2023. Batas waktu pemadanan NIK dan NPWP-nya. Seperti itu persiapan awalnya ya Mbak Dita ya. Nih, berarti kawan pajak ya yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, ayo segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum 31 Desember 2023. Karena sebentar lagi ya Mbak ya. Iya, tinggal beberapa bulan ya Mbak Dita ya. Tinggal beberapa bulan lagi. Nah, nih Mbak, kalau udah tadi kan dipersiapkan ya untuk tadi data NIK NPWP. Terus kalau di sistem yang baru nanti kira-kira tata cara pendaftarannya seperti apa ya Mbak? Oke. Jadi kalau tadi untuk pemadanan itu untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP Mbak Dita ya. Nah, sudah terdaftar sebelum-sebelumnya betul, ya Mbak ya. Tentunya nanti akan ada kawan pajak yang belum memiliki NPWP, baru memiliki kewajiban secara subjektif maupun objektif untuk memiliki NPWP, tentunya akan diperlukan pendaftaran baru ya Mbak Dita ya. Nah, itu mulai tahun depan kita kan sudah menggunakan aplikasi baru, sistem baru nanti ya di tahun 2024.
apa saja saluran-saluran yang bisa digunakan, mungkin itu yang maksudnya Mbak Dita. Jadi nantinya pendaftaran itu dapat dilakukan langsung Mbak Dita di taxpayer portal. Taxpayer portal. Atau bisa disebut dengan akun wajib pajak gitu ya Mbak Dita ya. Oh iya. Jadi punya akun baru untuk mendaftar di situ ya Mbak. Betul sekali. Jadi kita cukup buka TP portal. Nanti alamatnya mungkin akan kita share kemudian ya. Lanjut ya. Lalu nanti di situ ada menu pendaftaran wajib pajak baru. Seperti itu Mbak Dita. Nah, itu yang terbaru ya Mbak Dita ya. Nah, lalu yang sebenarnya yang 3 ini sudah ada sih sebelum sistem yang baru ini Mbak Dita, tapi ada beberapa perbaikan-perbaikan atau perluasan hal-hal yang bisa dilakukan melalui sistem tersebut, melalui saluran tersebut maksudnya mohon maaf. Jadi yang pertama adalah melalui counter, yaitu datang langsung ke KPP atau biasa kita sebut TPT Mbak Dita, tempat pelayanan terpadu. Nah, dan yang kedua adalah melalui pos Mbak Dita. Jadi formulir pendaftarannya bisa kawan pajak semua kirimkan ke KPP. Lewat pos ya Mbak? Iya, lewat pos. Betul sekali. Nanti diproses di KPP tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah melalui kontak center Mbak Dita. Center ya. Atau kering pajak di 1.500 200. Familiarnya kering pajak ya. Iya, kering pajak udah hafal semua lah ya itu nomornya 1.500 200. Seperti itu Mbak Dita. Oke, berarti ini ada yang baru ya Mbak ya. Kalau tadi itu ada akun taxpayer portal. Betul. Ya. Kalau dulu kan BP mungkin saat ini ya Mbak ya, sekarang yang masih berlaku mendaftar melalui IREK ya. E-registration, betul sekali Mbak Dita. Berarti nanti akan digantikan dengan TP portal itu ya Mbak. Betul. Terus kemudian ada satu lagi saluran baru melalui kering pajak. Kering pajak. Nah, ini yang baru ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa ya Mbak ya. Terbatas ya, kering pajak itu untuk hal-hal tertentu saja, belum bisa untuk pendaftaran. Nah, seperti itu nih. Jadi kawan pajak nanti untuk ke depan akan ada penambahan saluran tadi ya untuk pendaftarannya. Nah, selanjutnya Mbak, kalau sudah ini ya, sekarang kan sudah mulai tadi salurannya udah mulai berbanyak gitu ya. Kalau sudah mendaftar itu, proses selanjutnya itu apa sih Mbak? Oke, baik Mbak Dita. Jadi tadi ketika kawan pajak semua sudah menyampaikan pendaftaran, baik melalui TP portal, kering pajak, counter ataupun melalui pos. Jadi itu tidak otomatis langsung ada nomornya ya Mbak Dita ya. Kalau nanti kan mungkin menggunakan NIK ya kalau orang pribadi itu tidak langsung aktif. Jadi ada yang namanya verifikasi. Proses verifikasi terlebih dahulu oleh DJP dengan menggunakan proses interkoneksi dengan sistem pihak ketiga Mbak Dita. Nah ini karena bahasan kita orang pribadi, jadi nanti di verifikasi dengan Disdukcapil. Seperti itu. Jadi karena data NIK ya, data NIK ini kan yang mengelola Dukcapil ya. Betul sekali. Maka interkoneksinya pun dengan pihak ketiga ya dengan pihak Dukcapil ya. Betul Mbak Dita. Berarti nanti tinggal gimana itu Mbak langkahnya untuk verifikasinya itu? Jadi nanti ketika kawan pajak semua menginput nomor NIK itu divalidasi datanya dengan data yang ada di Disdukcapil tadi. Jadi ketika nama, tempat tanggal lahir, alamat yang datanya ada di sana itu harus sama Mbak Dita. Jadi nggak boleh beda seperti itu. Jadi kalau beda nanti datanya nggak valid. Berarti mungkin kan kalau sebelum zaman iktp banyak ini ya Mbak ya, KTP fiktif ya. Satu orang memiliki 2 KTP dimungkinkan sekali Mbak Dita. Sangat memungkinkan ya saat itu ya. Nah sekarang kan juga dari Dukcapil kan sudah mulai memperbaiki data untuk KTP ya Mbak. Jadi diharapkan juga kalau udah mulai terfilter datanya ketika DJP pun menggunakan NIK sebagai NPP juga akan lebih dapat divalidasi lagi ya Mbak. Betul sekali Mbak Dita. Makanya ya nanti ke depan DJP akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Betul Mbak Dita. Nah ini sepertinya juga termasuk fitur yang menarik ya, verifikasi ke Dukcapil tadi ya, Dukcapil tadi. Nah kira-kira Mbak, untuk sistem yang baru nanti selain verifikasi pihak ketiga, ada fitur lain yang menarik? Fitur baru ya Mbak Dita ya. Sebentar, jadi
untuk di sistem yang baru nanti ada satu ini nih Mbak Dita, ada satu fitur yang mungkin kawan pajak semua, wah ternyata DJP mengikuti perkembangan zaman ya, maksudnya kekinian gitu Mbak Dita. Jadi nantinya akan ada fitur geotagging Mbak Dita. Geotagging, Iya. Ini baru nih berarti. Betul sekali. Jadi pada saat mendaftar, kawan pajak semua bisa melakukan secara mandiri, bukan bisa sih, harus ya. Wajib nih Mbak ya. Wajib, nggak hukumnya boleh ya. dilewatkan. Jadi itu harus memberikan titik atau PIN pada alamat kawan pajak semua. Oh, jadi Apa namanya di itu ya di mungkin Maps seperti itu. Maps yang Iya, tersedia ya. betul sekali. Oh. Supaya nantinya ketika kita DJP mengirimkan surat atau mau berkunjung itu tidak salah alamat ya Mbak Dita ya. iya, Tidak iya, susah mencari apa alamat kawan Alamatnya. pajak semua, betul sekali. Mungkin ini kalau bisa dianalogikan seperti pada saat kita belanja online Mbak Dita. Oh, iya, Mbak iya, Dita sih. sering belanja online nggak nih? Sering Mbak. Zaman sekarang Pasti. kayaknya lebih sering ya belanja online. Betul ya, sekali. daripada Kawan offline. pajak juga saya yakin semua sudah terbiasa ya dengan online shopping ini. Jadi biasanya pada saat pertama kita mendaftarkan alamat kita, itu aplikasi belanja online itu minta kita memberikan titik ya Oh, pada ya. alamat kita di Maps-nya. Drop pin di situ ya Mbak betul ya, biar sekali, valid. setepat mungkin. Karena supaya nanti bapak kurirnya nggak bingung ya mengantarkan paket kita. Nanti kalau salah alamat kan repot ya Mbak Dita ya. Iya. Jadi boro-boro di grup ini ya, di grup perumahan atau di Iya. apa ya. Ada yang salah naruh ini nggak ya, paket nggak ya? Jadi Iya, cerita. mungkin gambarannya seperti itu kawan Iya. pajak untuk lebih mudahnya ya memberikan iya. Ilustrasi bagaimana geotagging ini Mbak. digunakan. Itu Mbak Dita salah satu fitur yang baru nanti akan ada. Oke. Berarti ini semacam antisipasi awal ya dari DJP ya melalui sistem baru nanti itu terkait dengan kebenaran alamat ya, Betul sekali. validasi alamat karena selama ini kan kalau DJP itu ini ya berkorespondensi dengan wajib pajak atau mungkin berkomunikasi dengan wajib pajak itu salah satunya melalui surat menyurat ya Mbak. Jadi kalau mengirim surat itu beberapa kali mungkin ada yang kembali pos ya, Mbak. Kempos, betul. Karena alamatnya kurang tepat. Makanya fitur geotagging ini diharapkan mampu menjadi solusi ya Mbak ya. Betul. Untuk validasi Untuk alamat. validasi alamat ini Mbak Dita. Oke. Validasi dengan data pihak ketiga sudah ada ya Mbak ya. Geotagging juga sudah ditambahkan. Nah, kira-kira masih ada nggak Mbak penambahan fitur mungkin yang sifatnya kekinian mungkin Mbak ya? Ya, di sistem iya, baru iya. nanti? Apalagi ya. Saya jadi mengais-ngais Iya. ingatan saya nih kemarin. Buka memori Latihan lagi apa ya, Mbak ya. Iya. Jadi selain geotagging tadi ada juga satu fitur baru lagi nih Mbak Dita selain geotagging tadi, yaitu biometrik. Biometrik. Iya. Jadi nanti pada saat pendaftaran itu diperlukan validasi apa data biometrik itu Mbak Dita. Jadi diperlukan foto wajah kita. Foto wajah. Iya. Udah kayak ini aja ya kita Iya. bikin rekening ya Mbak Dita. ya. Nah, mungkin kalau kawan pajak pernah ingat atau akhir-akhir ini pernah membuka rekening di bank, itu pasti ada yang namanya biometrik. Jadi di foto wajah kita sama bank untuk apa ya kesesuaian pada saat memvalidasi apakah ini betul rekening kita atau tidak seperti itu. Jadi DJP pun nggak mau ketinggalan ya Mbak Dita ya, mengikuti FOMO ya. Iya. Tapi FOMO dalam hal positif Mbak Positif, Dita, ya. betul sekali. Jadi kita juga ingin memberikan kemudahan yang tentunya tetap aman dan apa ya mutakhir gitu Mbak Dita, aman yang melindungi data-data kawan pajak semua supaya tidak bocor ke pihak ketiga seperti itu. Jadi jangan sampai disalahgunakan juga ya DJP ini. Seperti itu. Jadi pada saat mendaftar diperlukan Mbak Dita biometrik tadi. Menjaga kerahasiaan data ya Mbak ya. Karena emang itu penting sekali ya di era digital seperti ini ya. Kebocoran data dan kita memang benar-benar harus menjaga nih ya data wajib pajak. Betul semuanya. sekali. Nah, biasanya ini kayaknya masih ada yang kurang deh. Masa cuma satu aja sih Mbak penambahan yang kekiniannya? Iya. Atau mungkin ada nggak yang sesuatu yang menarik dan mungkin ditunggu-tunggu nih oleh kawan pajak di fitur yang baru? Di Mungkin sistem yang kalau yang terkait teknologi terkini itu hanya dua tadi itu Mbak Dita. Tapi ini ada satu menu baru
yang sepertinya kawan pajak semua mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah berharap hal ini Mbak Dita. Saya yakin sekali. Kok dinanti-nanti nih kawan pajak? Coba kita runut dari ini dulu ya Mbak Dita ya. Setiap awal tahun kita WP orang pribadi harus menyampaikan apa ya Mbak Dita ya? Biasanya lapor SPT. Betul sekali. Kan pajak juga sepertinya menjawab hal yang sama nih Mbak Dita. Jadi pada saat melaporkan SPT tahunan itu seringnya kita lupa password. Sudah buka DJP online ya kan? DJP online ketik begitu kita memasukkan NPWP terus waduh passwordnya saya apa ya? Sering Mbak. Bahkan sama ya Mbak Dita juga. Saya pun juga kalau di ini ya Mbak dibikin presentase ya. Presentase ingat password sama lupa password kayaknya lebih banyak yang lupa passwordnya nih. Enggak, soalnya mau dicatat juga riskan ya. Khawatirnya dibaca orang, terus nanti ada orang lain yang login menggunakan username kita seperti itu ya. Jadi ini DJP sepertinya membaca kegalauan kawan pajak semua ya mengenai lupa password ini. Jadi kalau boleh diingatkan kembali bahwa pada saat lupa password itu kita diminta EVIN. Dan EVIN biasanya nggak ada yang nyatet ya Mbak Dita ya. Karena merasa perlu hanya setahun sekali. Biasanya kan kita diberikan kertas kecil gitu ya. Kadang kita tumpuk aja terus selip entah kemana. Lupa. Juga nggak difoto, nggak ada aja alasannya ya untuk lupa menyimpan EVIN tersebut. Nah, lalu apa? Ketika kita lupa EVIN harus menanyakannya ke KPP. Padahal di KPP juga yang tanya nggak 1-2 ya Mbak Dita ya. Banyak. Artinya perlu waktu untuk diberikan EVIN kepada kawan pajak semua yang khawatirnya akan menghambat pelaporan. Iya kalau masih sebulan lagi jatuh temponya. Kalau misal tinggal sehari, bahkan kan mungkin saat itu hari terakhir Mbak nggak lapor kan. Karena biasanya memang budaya kita itu senangnya mepet-mepet di akhir. Nggak mepet nggak seru. Adrenalinnya nggak. Benar sekali. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, di menu sistem yang baru nanti Mbak Dita, itu reset password tidak diperlukan lagi EVIN. Sudah nggak perlu EVIN ya Mbak? Iya. Caranya gimana Mbak nanti kalau yang? Jadi kalau dulu kan menunya lupa password ya Mbak Dita ya. Kalau sekarang bukan lupa, tapi reset password. Ini sama aja sih sebenarnya lupa-lupa juga. Iya, berarti langsung bisa reset. Betul, reset password. Nanti akan diminta username dan email. Oh, cukup 2 itu aja. Betul, email yang digunakan untuk pendaftaran NPWP dulu tapi ya, bukan email asal email. Nggak bisa email baru ya? Enggak. Nah, untuk itu juga saran saya untuk email ini sebaiknya dibintangin ya pada saat mendapat email pertama dari DJP. Atau mungkin mumpung sekarang masih inget nih kawan pajak, langsung dibintangin aja email yang digunakan untuk mendaftar NPWP itu yang mana, seperti itu. Ya mungkin namanya lupa ya Mbak Dita ya, manusiawi. Masa kalau mau inget-inget kita harus cetak, kita tulis, kita figura, kita tempel di kamar kan nggak? Jadi nggak estetik ya kamar kita ya. Biasanya masa email harus inget DJP terus ya, nggak apa-apa sih. Iya, seperti itu Mbak Dita. Jadi nantinya setelah mencantumkan username lalu email kita, itu akan langsung bisa ke reset passwordnya, bisa dibuat password baru. Gitu. Dan yang penting ini nggak perlu EVIN. Nggak perlu EVIN. Jadi kita bisa bilang bye-bye EVIN. Ingat ya, tapi ya bye-bye EVIN, tapi ingat ya boleh lupa EVIN, tapi jangan lupakan ETIN. Iya, ada tagline baru. Ada bisa aja Mbak Dita ya. Dan gampang diingat nih. Oke, berarti waktu ada kita menyimak podcast ini ya Mbak. Ada fitur baru. Oh ya EVIN. Oh siapa sih dulu pematerinya? Oh Mbak Etin. Biar gampang diingat Mbak. Kawan pajak dan Mbak Etin nih, tadi kan sudah disebutkan ya beberapa penambahan fitur baru dan yang tadi ya paling dinanti nih oleh wajib pajak ya, merupakan solusi itu tadi ya yang terakhir ya yang reset password itu buat kawan pajak yang sering lupa tadi ya, lupa passwordnya. Nah, sudah disampaikan fitur barunya apa saja, dan kalau dilihat tadi kan banyak memberikan manfaat baru ya untuk kawan pajak semua. Nah, kalau mungkin bisa diintisarikan ya Mbak ya,
terkait dengan perubahan-perubahan di sistem registrasi khususnya, itu manfaat apa saja sih Mbak yang akan dirasakan oleh kawan pajak nanti dengan sistem yang baru? Baik Mbak Dita dan kawan pajak semua. Jadi tadi kita sudah memberikan detail apa saja, ya beberapa sih, tidak semua ya, beberapa hal yang nantinya akan ditambahkan di sistem yang baru. Nah, apa sih manfaatnya ya dari penambahan fitur tadi atau mungkin perubahan sistem secara keseluruhan itu untuk apa gitu ya? Mungkin kawan pajak semua berpikir bahwa ngapain sih berubah ya, ribet nanti belajar lagi gitu ya Mbak Dita ya. Cuma kita yakin sesuatu perubahan itu pasti ada manfaatnya Mbak Dita. Walaupun di awal kita sedikit harus beradaptasi karena hal baru pasti perlu adaptasi ya Mbak Dita ya. Nah, tapi ini manfaatnya luar biasa Mbak Dita. Yang pertama ya kawan pajak itu membantu kawan pajak semua untuk lebih patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses registrasi tadi. Ini peningkatannya Mbak Dita ya bahasanya. Peningkatan itu artinya yang dulu pun bukan tidak mudah, sudah mudah dulu juga. Cuma sekarang ditingkatkan lagi tingkat kemudahannya. Lebih mudah ya Mbak ya. Lebih nyaman lah. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Lebih mudah jadi membuat BP itu juga lebih patuh ya. Harapannya seperti itu. Kan kalau udah susah tuh udah males ya orang kita. Susah nih gitu ngurus pajak gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap makin lama, makin hari semua itu akan menjadi gampang gitu ya Mbak Dita, semudah membuka medsos-medsos sekarang kan gampang ya seperti itu. Jadi nanti kawan pajak akan lebih nyaman untuk melakukan hak dan kewajibannya seperti itu. Lalu yang ini ada 5 ya Mbak Dita ya, agak-agak banyak ya. Baru satu ini manfaatnya, makanya tadi saya bilang luar biasa tuh karena memang ada lebih dari 2. Nah, lalu yang kedua adalah itu penggunaan NIK sebagai NPWP tadi Mbak Dita. Itu sebagai bentuk kesederhanaan administrasi. Jadi kalau kita boleh benchmark ke luar negeri ya Mbak Dita, kalau di luar sana tuh kan sudah pakai single identity ya. SIN ya Mbak. SIN, betul sekali. Jadi dengan single identity itu data-data tuh akan terintegrasi dengan baik gitu ya. Jadi integrasi dengan pihak ketiga itu akan lebih mudah. Karena misal nih nama Mbak Dita dengan misal data di Dukcapil, data di Kumham atau di mana, itu akan terbaca semua. Karena semua sekarang juga mulai menggunakan NIK. Betul sekali. Karena di instansi lain itu selain DJP itu yang digunakan itu NIK. Jadi kita nih yang menyesuaikan dengan instansi lain supaya semua integrated terintegrasi ya. Betul sekali. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga lebih lengkap, akurat dan mutakhir. Ini masih nyambung sih dengan yang nomor 2 ya Mbak Dita ya. Cuma kalau yang nomor 2 itu khusus untuk WPOP. Iya. Kalau yang nomor 3 ini untuk semuanya ya. Artinya proses pendaftaran NPWP ini dari awal sudah didesain sedemikian rupa supaya nantinya kesananya tuh akan mulus ya. Mulus dan menghasilkan data yang betul. Selaras dengan tujuan awal tadi. Jadi memang reformasi perpajakan ini dicanangkan untuk memberikan perubahan untuk DJP yang lebih baik. Seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah satu NPWP untuk satu entitas. Ya, kalau untuk kita sedang membahas OP ya, yang kita ini OP dulu ya. Nah, ini biar diberikan contoh nih, biar contoh untuk NPWP seorang suami yang memiliki istri yang bekerja ataupun tidak bekerja, itu hanya diberikan satu NPWP untuk satu keluarga tersebut, karena satu keluarga dihitung menjadi satu entitas. Satu entitas. Iya, satu entitas. Nah, makanya kalau dulu kan istri itu punya NPWP sendiri Mbak Dita. Dalam arti dia menggunakan 001 di belakangnya. Di belakangnya ya Mbak. Iya. Anggap sebagai NPWP cabang ya. NPWP cabang dari suaminya tadi. Cuma jangan sampai suaminya bercabang-cabang Mbak Dita ya. Ininya ya. Cabangnya banyak. Enggak satu aja ya Mbak cabangnya ya. Walaupun boleh ya. Tapi baiknya satu aja. Ini ibu-ibu. Karena ini NIK ya. Ini untuk satu entitas, bukan pohon ya Mbak. Banyak cabangnya ya. Iya betul sekali. Lalu kalau untuk badan
itu nantinya cabang tidak mempunyai NPWP lagi Mbak Dita. Terus Punyanya apa, adalah Mbak? NITKU. NITKU itu apa? Iya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Iya, NITKU ya, iya. Mbak, ya? Nomor identitas, mohon maaf, bukan iya, nomor induk. nomor induk. Kenapa jadi nomor induk ya? Karena kita sering bahas nik ya. Jadi Iya, karena pikirannya sering. nomor induk. Tertukar-tukar, mohon maaf. Iya, jadi itu manfaat yang keempat. Jadi untuk memudahkan administrasi Mbak Dita nantinya supaya pemusatan pelaporan dan pembayarannya itu lebih bagus ya. Jadi si kantor pusat ini yang untuk badan ya. Ya mungkin yang untuk suami istri tadi juga bisa begitu supaya nggak masing-masing seperti itu. Pengawasannya juga Pengawasan mudah di ya, Mbak, kitanya ya. juga lebih baik lagi. Iya. Lalu yang kelima itu adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses sistem. Karena nantinya kita akan menggunakan single digital access. Kalau dulu kan kita banyak aplikasi. ya banyak apa aplikasi gitu, ya e-faktur, Iya. di Bupot, DJP online, Iya. apalagi Mbak Dita, IREK. Paling gampang Iya, sampai PPN aja ada berapa ya Mbak? Iya, Innova, betul. e-faktur, ya, web e-faktur, lapornya DJP online. Iya. Ya. Tentunya itu Banyak banget. username-nya juga banyak, mengingat password-nya juga banyak. Kalau lupa, aduh itu udah. Salam ya. Iya. Nah nantinya untuk memudahkan kawan pajak semua, kita hanya ada satu akses. Satu aja. Betul Satu sekali. untuk semua. Ya, satu untuk semua. Mulai dari pendaftaran sampai penghapusan, pelaporan pembayaran. Banyaklah pokoknya Mbak Dita isinya di situ nanti. Ternyata manfaatnya banyak sekali nih kawan Betul. pajak. Semoga sistem yang baru ini benar-benar ya bisa membantu kawan pajak semua menjadi lebih mudah, lebih familiar Mbak ya nanti ya dengan DJP ya Mbak Betul. ya. Nah ini manfaatnya sudah disampaikan oleh Mbak Etin. Nah kalau untuk sistemnya sendiri Mbak, ya registrasi yang saat ini dengan nanti yang ke depan yang akan berubah itu mungkin garis besar perbedaannya apa saja ya Mbak? Oh iya, mungkin kalau tadi kan kita bahas satu-satu ya Mbak Dita. Ada yang sudah kita sandingkan dengan dulunya, ada yang belum ya. Ya. Ada yang hanya bercerita tentang nantinya akan bagaimana. Mungkin supaya lebih terlihat ya perbedaannya atau perubahannya. Kita satu-satu ya kita bahas ya. Bedah nih apa satu-satu. saja sih yang berubah gitu ya untuk proses bisnis registrasi ini. Jadi kawan pajak semua, untuk proses bisnis registrasi ini, yang pertama perubahannya adalah, ini kita kayak rangkuman ya Mbak Dita ya. Dari Yang awal pertama yang perubahan, disampaikan ya. iya, perubahan saluran Mbak Dita. Saluran. Salurannya. Jadi kalau sekarang di sistem yang existing sekarang ini itu hanya ada satu melalui e-registration tadi. Oh ya. Itu atau contact center juga sebenarnya udah ada. Sudah ada. Cuma terbatas Mbak Dita. Oh nggak bisa. Tidak semua untuk daftar jenis permohonan, pajak. iya, tidak semua permohonan bisa dilayani. Seperti itu. Jadi salurannya terbatas ya kalau bisa kita simpulkan dalam satu kata ya, terbatas. Nah, lalu nantinya seperti apa? Nantinya itu bisa omnichannel. Omnichannel. Atau apa? Omnichannel itu perluasan saluran online. Jadi melalui TV portal tadi. Oh iya, yang tadi disebutkan di awal ya Mbak ya. Betul, bisa datang ke counter, bisa melalui kering pajak, dan melalui pos. Nah itu. Cuma kalau itu sebenarnya tidak tidak terlalu banyak perubahan ya Mbak Dita ya. Hanya yang TV portal tadi. TV portal ya. Iya, yang melalui akun wajib pajak sendiri. Nah tapi yang sangat-sangat berubah nih Mbak Dita, nantinya kita borderless Mbak Dita. Gimana Mbak maksudnya? Ini maksudnya adalah kalau dulu, misalnya Mbak Dita KTP mana nih? Saya KTP Bogor. Bogor ya. Nah kalau KTP Bogor artinya harus mendaftar di KPP Bogor. Oh sesuai KTP saya itu Mbak ya. Kalau misal mau datang, berarti harus ke KPP setempat, ke KPP Bogor. Mbak Dita bekerja di Jakarta, artinya harus pulang dulu ke Bogor ya. Iya. Untuk hanya mendaftar NPWP. Iya. Kalau dulu ya. Cuti dulu atau izin dulu gitu ya. Iya, walaupun terakhir sebenarnya hanya bisa melalui e-registration ya Mbak Dita ya. Nah, tapi nantinya Mbak Dita sebagai warga Bogor ya, itu bisa daftar di mana aja. Misal Mbak Dita kerjanya di Jakarta. Iya. Ya sudah Mbak Dita datang saja ke KPP terdekat dengan kantor Mbak Dita. Nggak perlu pulang dulu ke Bogor ya Mbak. Nggak perlu pulang dulu ke Bogor, seperti itu. Langsung jadi, aja di KPP terdekat kantor itu maksud aja borderless gitu ya. tadi. Jadi lebih mudah lagi ya, lebih mudah enak lagi ya. Iya, betul sekali Mbak Dita.
Jadi mungkin kawan pajak semua tidak perlu bersusah payah ya untuk mendapatkan NPWP, atau lebih mudah angkat telepon lewat rekening pajak bisa juga. Langsung aja call ya Mbak ya, sambil kerja disambi, saya mau daftar NPWP nih gitu ya. Itu perubahan yang pertama Mbak Dita ya. Lalu yang kedua mengenai ID orang pribadi. NPWP-nya jika dulu adalah 15 digit, nantinya adalah 16 digit yang berupa NIK. Oh ya, sama dari awal kita sebut tadi ya Mbak. Betul sekali. Tapi ini khusus untuk WNI ya Mbak Dita. Kalau WNA, kawan pajak semua tetap menggunakan NPWP yang lama, hanya ditambahkan 0 di depan, 1 digit, sehingga menjadi 16. Seperti itu. Nah, ada lagi Mbak mungkin. Lagi ya. Saya jadi merangkum di sambil mengingat-ingat. Iya, mengingat-ingat ya. Lalu untuk validasi data sumber tadi Mbak Dita. Kalau dulu kan masih terbatas ya. Masih validasinya itu hanya hanya terbatas dari sumber yang dimiliki oleh instansi sendiri, seperti DJP itu. aja gitu iya. Ya. Jadi kita belum terkoneksi dengan Disdukcapil, Kemenkumham, seperti itu. Nah, kalau sekarang dengan sistem yang baru nanti, kita sudah terkoneksi dengan beberapa instansi lain, sehingga data kita nanti akan lebih valid, jadi lebih luas lagi. Seperti itu. Dicek di beberapa data instansi lain ya. Ini tentang validasi sumber data. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang NPWP cabang tadi. Ini kan barusan ya kita bahas juga NPWP cabang. Kalau dulu NPWP cabang punya sendiri dengan kode belakang 001. Nah, nantinya cabang itu hanya memiliki NITKU. NITKU tadi ya Mbak. Iya. Yang nomor identitas. Yang tadi saya salah tadi ya. Saya tadi salah bilangnya nomor induk ya. Iya. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Iya. Lalu yang terakhir adalah kalau dulu, bukan dulu ya, bisa dibilang masih sekarang ya, masih kita berubah soalnya saat ini. Iya, maksudnya yang existing sekarang itu multi digital access. yang tadi kita sudah terakhir ya, manfaat terakhir. Mudah-mudahan kalau pajak nggak ini ya. Nggak bosan ya. Iya, ada beberapa aplikasi tadi seperti DJP online, e-faktur, e-book tadi. Nah, kalau nantinya itu hanya ada satu aja. Iya, cukup satu mulai dari daftar sampai akhir untuk lain-lainnya, untuk lapor, segala macam. Betul sekali. Satu aplikasi saja. Iya, satu akses saja. Iya. Jadi kalau bisa dibayangkan ya kawan pajak, akun wajib pajak nantinya itu seperti mobile bankingnya kita di bank ya. Mobile banking, namanya mobile banking ya di bank ya. Jadi kita bisa akses 24 jam, 7 hari dalam seminggu, semua informasi yang ada di dalam akun wajib pajak tersebut. Mulai dari pendaftaran sampai bisa mau ini baru ya, terus mulai mau inaktifkan NPWP, ngecek hutang Mbak Dita, hutang pajak, lalu mau ngecek permohonan, misal mengajukan PBB nih, PBK, itu sudah sampai mana ya? Saya menggunakan untuk pelaporan, misal seperti itu. Sudah jadi belum ya? Itu bisa dicek di situ, Mbak Dita. Jadi ini ya, seperti ada fasilitas trackingnya ya, Mbak ya? Untuk ngecek nih permohonan saya sampai mana sih? Sudah diproses belum ya sama KPP gitu. Seperti itu. Nah, sepertinya ini sangat lengkap, jelas, dan informatif sekali nih penjelasan dari Mbak Etin. Nah, kalau misalnya mau menambahkan nih, mungkin Mbak Etin masih ada informasi yang perlu disampaikan ke wajib pajak, siapa tahu? Sepertinya tadi kita sudah berulang-ulang ya menyampaikan hal yang berubah nanti di sistem yang baru. Cuma ini saya mungkin akan sedikit saja mengingatkan ke kawan pajak semua, mudah-mudahan juga tidak bosan mendengarkan reminder kita ini. Jadi kawan pajak semua, untuk yang belum memadankan NIK dan NPWP-nya, ayo kita segera padankan NIK dan NPWP untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan reformasi perpajakan ini. Jika ada kendala, kawan pajak semua bisa konsultasi ke KPP setempat, baik ke AR, ke penyuluh, ataupun ke media sosial kita ya. Nanti kita akan bantu semaksimal kita bisa.
Gitu aja Mbak Dita mungkin. Oke, baik Mbak Etin. Terkait pemadanan tadi ya, di YouTube channel kita juga pernah ada nih Mbak ya, yang membahas terkait dengan pemadanan NIK NPWP. Nah, mungkin nanti kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP, ayo segera kita lakukan pemadanan NIK NPWP sebelum 31 Desember 2023. Iya. Yang kesulitan tadi ya bisa menghubungi KPP atau juga tadi kita sekarang promosi ya Mbak ya, YouTube kita ya. Di YouTube kita ada juga ya Mbak Dita, saya baru ingat. Ya bisa dilihat juga di YouTube channel kita dan mari kita sukseskan program reformasi perpajakan. Baik Mbak Etin, sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak atas sama-sama Mbak Dita, kawan pajak semua. Ya, nah sangat bermanfaat sekali dan tentu saja mengupdate informasi kita terkait proses reformasi perpajakan. Ini tengah dilakukan DJP ya, karena DJP terus-menerus ya Mbak ya melakukan reformasi perpajakan. Jadi terus pantengin podcast kita ini ya, YouTube channel kita supaya terupdate terus bagaimana proses reformasi perpajakan ini DJP. Sampai akhir tahun nanti ya, kita terus infokan di sini. Gitu sampai nanti sistemnya benar-benar di-deploy ya Mbak ya. Ya. Terima kasih juga kita sampaikan ke kawan pajak ya Mbak ya, yang telah menyaksikan episode podcast kali ini dari awal sampai akhir ya dengan tema proses bisnis masa depan registrasi. Nah, sampai juga kita di ujung episode kali ini ya Mbak ya. Kami berdua mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam menyampaikan informasi di YouTube channel ini. Nah, kami pamit undur diri. Saya Dita Julisti dan saya Etin Supriyatin. Sampai jumpa di podcast pajak Jitu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa.